Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur pagi hari ini kita belajar sekali lagi tentang kasih dalam Tuhan. Ya, kita pasti sudah tahu kasih dalam Tuhan adalah kasih yang sejati. Tetapi pertanyaannya di dalam kehidupan sehari-hari diwujudkan seperti apa? Nah, kita akan melihat bersama-sama dalam Roma 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Bolehkah Bapak Ibu bergantian dengan saya? Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat kedua, demikian sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Bersama-sama ayat yang ke-7. Sebab itu terimalah satu dengan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikian pembacaan firman, berbaiklah setiap kita yang merenungkan dan juga melakukan di dalam keseharian kita. Saudara, saya percaya setiap kita sebagai orang Kristen sangat menikmati dalam persekutuan. Dan biasanya persekutuan itu identik dengan makan-makan. Ya, mohon maaf yang belum sarapan mungkin lapar melihat tayangan yang ada di depan, ya. Tetapi saudara-saudara, kita bisa melihat di dalam poin ini ketika orang-orang menyantap makanan bersama baik di dalam keluarga maupun di dalam persekutuan di gereja, ya. Tentu saudara-saudara mereka sedang membina kasih satu dengan yang lain, ya. Bukan sekedar makan apa tetapi makan dengan siapa. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat bagian perikop tadi, saudara, ada yang mengagetkan. Kenapa? Karena makan-makan yang seharusnya menjadi momen kebersamaan di jemaat di Roma pada saat itu menjadi konflik satu dengan yang lain. Makan-makan yang menjadi satu momen yang indah, malah justru mereka saling berseteru satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara, di sini saudara ada kubu sayur dan juga ada kubu daging. Kubu sayur berkata, kok kamu makan daging? Ya, kenapa? Itu kan sudah dipersembahkan kepada berhala. Kalau kamu makan daging sama saja kamu mengikut serta di dalam penyembahan berhala itu. Kamu kan sudah orang Kristen. Ya. Jadi tahu saudara-saudara di dalam masa pada saat itu sebagian besar daging itu dijual di pasar, ya, pada umumnya itu sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Dan itu dijual dengan harga yang murah, ya. Kalau belum ya harganya lain begitu. Nah, kemungkinan besar mereka membeli daging yang seperti ini yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa ini. Nah, bagi sebagian orang ini ini nggak boleh gitu ya. Ini sudah melanggar nih. Ini nggak boleh kalau makan daging seperti ini. Jadi lebih baik kita harus makan sayur. Kita nggak boleh makan daging. Nah, kubu daging berkata, saudara-saudara ya. Jadi ada kubu yang lain, nggak apa-apa. Kita orang Kristen semua sudah dinyatakan halal oleh Kristus. Ada amin, saudara? Wah ya, ada daging yang enak, yang harum, ya, yang dipanggang itu, saudara. Kalau dipanggang harum sekali, waduh, itu nikmat sekali, ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan berhala-berhala itu. Jadi ini daging itu harum, semuanya halal, ya pokoknya dinikmati aja. Jadi kita makan daging. Nah, saudara bisa memperhatikan di sini. Jadi ada kubu
sayur, ada kubu daging. Kira-kira saudara pilih yang mana? Saudara sayur apa daging? Adakah yang sayur? Adakah yang daging? Hah? Ya. Nah saudara-saudara, ini PR untuk Rasul Paulus. Gimana memberikan jalan tengah, memberikan solusi bagi kedua kubu yang saling berseteru. Jadi sayur berkata, kamu telah melanggar, ya. Kalau kamu makan daging karena sudah dipersembahkan. Lalu kemudian kubu daging berkata, silahkan makan semua, itu dinyatakan halal. Saudara, yang benar yang mana? Yang benar adalah, nanti jawabannya saudara ya. Nah kita akan melihat di sini, di ayat yang pertama. Roma 15 ayat yang pertama tadi yang kita baca, Rasul Paulus berkata, kita yang kuat. Nah ini langsung jawabannya. Saudara, kita yang kuat. Jadi saudara, Rasul Paulus itu sangat clear sekali, tidak sekedar memisahkan dua kubu ini yang berseteru, lalu udah nggak usah makan bareng lagi, kira-kira ya. Kalau makan bareng kan bikin ribut kan. Nah, lalu Rasul Paulus udah pisah aja. Kalau makan kita makan sendiri-sendiri masing-masing. Bawa bekal ya masing-masing ya, bawa bekal satu sayur, satu daging, saudara. Enggak begitu, saudara. Tetapi Rasul Paulus justru berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Nah ini maksudnya apa? Maksudnya Rasul Paulus langsung mengambil posisi. Jadi Rasul Paulus termasuk mereka yang kuat. Mereka yang kuat ini, saudara-saudara, mereka wajib untuk menanggung mereka yang lemah. Nah sekarang pertanyaannya, yang kuat ini sayur apa daging? Kan gitu ya. Nah sekarang kita bisa lihat jawabannya. Roma 14 ayat yang kedua. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Berarti Rasul Paulus ada di kubu mana? Yang kuat berarti dia setuju dengan daging. Betul ya? Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa kita ini yang kuat. Ya berarti yang benar itu yang makan daging. Kenapa? Yang dinyatakan halal oleh Kristus, jangan dinyatakan haram. Jadi semua boleh makan. Nah, kubu sayur dia berkata bahwa wah ini nggak boleh, gitu kan, makan daging nggak boleh. Nah, di sini saudara-saudara, mereka adalah mereka yang masih lemah di dalam iman, belum punya pemahaman yang utuh. Mereka sudah percaya kepada Kristus, mereka sudah percaya kepada Injil, tetapi belum meresap sampai ke aspek-aspek kehidupan. Nah orang semacam ini biasanya saudara-saudara, mereka masih sangat legalis. Mereka sangat berpatokan pada aturan-aturan tertentu, tetapi saudara mereka juga lupa ada aturan yang lain. Dan di sini biasanya juga mereka bisa menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Nah kenapa bisa begini? Karena mungkin ada background kepercayaan sebelum mereka percaya kepada Yesus. Nah di sini ada orang Kristen Yahudi. Wah keyahudiannya sangat kuat sekali saudara-saudara, sehingga waktu dia percaya kepada Yesus, dia masih terikat begitu ya. Dia masih percaya bahwa ada pengalaman-pengalaman itu yang membuat dia diberkati Tuhan misalnya. Nah di sini saudara-saudara, orang-orang pada saat itu dianggap seperti orang yang sangat fanatik ya terhadap ajaran atau aturan tertentu. Nah di sini saudara-saudara, Rasul Paulus melakukan solusi bagaimana caranya supaya menghadapi orang yang lemah itu. Kita lihat ayat 21, dikatakan, baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Saudara ini menarik sekali bukan? Kita tahu bahwa Rasul Paulus yang benar. Rasul Paulus ada di kubu yang mana? Daging. Rasul Paulus pecinta daging bahkan mungkin ya. Rasul Paulus ada di kubu yang kuat itu. Tetapi justru dia memberikan pesan kepada mereka yang satu kubu ini
baiklah engkau jangan makan daging. Loh, kok begitu? Ya bukankah seharusnya makan aja nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa, nggak salah kok. Harusnya kan begitu ya. Tapi jangan makan daging atau minum anggur. Ya kenapa? Ya karena ini bisa menjadi batu sandungan, artinya apa? Artinya mereka yang lemah belum memahami, belum mengerti sepenuhnya. Sehingga ini akhirnya bisa membuat mereka semakin jauh daripada Kristus, itu artinya. Nah, tetapi di ayat yang ke-22 dikatakan berpeganglah. Nah, satu sisi jangan makan. Tapi satu sisi berpeganglah pada keyakinan itu. Benar kamu punya keyakinan itu tuh benar. Bukan salah, enggak. Justru berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu. Tapi bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Nah ini menarik saudara. Maksudnya apa? Maksudnya simpan itu untuk dirimu sendiri. Jadi waktu berhadapan dengan mereka, ya udah makan sayur aja gitu ya. Simpan untuk dirimu sendiri. Yang penting sikap hati kita berubah terhadap mereka yang lemah. Itu maksudnya saudara-saudara. Jadi ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, maksudnya Rasul Paulus menginginkan agar orang-orang yang sudah punya pemahaman yang lebih utuh, yang lebih dewasa di dalam kebenaran firman Tuhan, ayo lebih memahami mereka yang belum mengenal secara utuh. Nah, sekarang kita melihat kalau begitu maksudnya apa? Pengertian kuat menanggung yang lemah itu. Yang pertama, saudara-saudara, maklum. Ini yang pertama. Yang kuat menanggung yang lemah adalah maklum. Saudara, menanggung artinya maklum. Maklum bukan berarti kita setuju, tetapi kita memahami di dalam ketidakdewasaannya. Tentu bukan kompromi dengan dosa, tidak. Tetapi kita memahami ada batas-batas tertentu yang membuat mereka mengalami stuck di dalam iman. Nah di sini saudara-saudara kita sering dengar pepatah bahwa yang dewasa ngalah. Betul ya? Yang dewasa ngalah. Nah mengalah itu bukan tanda kelemahan tetapi bukti kebijaksanaan dan kedewasaan di dalam menghadapi perbedaan. Ini ngalah saudara ya. Jadi mengalah bukan kalah. Mengalah itu sedang menunggu waktu bagaimana Tuhan bekerja. Ini orang bijaksana sekali. Dia mungkin mundur satu langkah tetapi nanti Tuhan akan angkat dia. Mengalah itu artinya biar Tuhan yang berdaulat, yang bisa melakukan segalanya. Itu menunggu waktu Tuhan. Adalah orang yang bijaksana. Hari ini saudara kalau boleh kita amati, bukankah ini seringkali terjadi di dalam kehidupan bergereja. Nah ada orang-orang yang terpatok dalam aturan tertentu sehingga akhirnya hal tersebut menjadi perdebatan dan kemudian menjadi konflik. Bahkan konfliknya menjadi sangat besar. Padahal itu bukan hal yang esensial. Misalnya model berpakaian. Nah ini seringkali juga bisa menjadi perdebatan. Ya kalau kita pelayan Tuhan, apakah harus formal ketika melayani atau boleh kasual? Pasti kalau saya tanya di sini, kira-kira mungkin ada yang setuju formal, juga ada yang setuju kasual. Di Alkitab nggak ada. Tapi itu seringkali menyita banyak waktu untuk menjadi hot topic, ya, untuk diperdebatkan. Lalu kemudian tato misalnya ya. Ada yang bilang tato itu nggak boleh. Tapi ada juga saya pernah lihat bukan tato yang jahat-jahat isinya tetapi I love Jesus. Wah ya. Loh kok I love Jesus? Iya dong. Gua sangat cinta sama Yesus sampai sangat cintanya ditulis tato. Nah susah ngomong sekarang. Ya kan? Lalu lihat gambar-gambar itu ada di Kitab Wahyu, saudara-saudara, binatang-binatang yang ada di Kitab Wahyu dibikin tatonya, saudara-saudara ya. Wah, terus iya, gue sangat cinta firman Tuhan. Nah, mau ngomong apa? Kita bingung kan? Boleh atau tidak boleh? Ya kalau jelas-jelas ya,
gambarnya yang hal-hal yang tidak senonoh, kita tahu itu suatu hal yang melanggar. Tetapi kalau ini dilakukan karena dia terkait dengan kerohanian dia, saudara, kita tidak bisa ngomong hal seperti itu. Pasti tidak boleh, ya. Mungkin tidak bolehnya karena urusan kesehatan masih kita bisa katakan seperti itu. Tapi tidak sesimpel itu. Lalu kemudian musik misalnya. Musik ada yang suka dengan klasik, ada yang suka dengan jazz, pop, tadi dangdut. Wah ya, luar biasa kan? Jadi ada banyak cara bermusik. Tapi ada sebagian orang pokoknya klasik. Ada sebagian orang pokoknya pop. Ada sebagian orang pokoknya rock kalau kita memuji Tuhan. Nah ini saudara, seringkali ini menjadi ajang perdebatan yang enggak habis-habisnya hingga hari ini. Kemudian bentuk penyembahan, bolehkah angkat tangan? Bolehkah tepuk tangan? Ada lagi, enggak boleh angkat tangan, enggak boleh tepuk tangan, turun tangan. Gitu ya. Jadi pokoknya kalau nyanyi ya berhikmat gitu. Dia tidak bertepuk tangan ya. Kemudian online dating hari ini sedang marak ya, kalau kita berkata ini tidak boleh, saudara-saudara, apalagi zaman pandemi mereka tidak ketemu dengan teman-temannya. Bagaimana kita bisa menjawab persoalan daripada anak muda? Lalu kemudian saudara-saudara, kita juga melihat urusan politik. Pilih yang mana kemarin, 1, 2, apa 3? Nah saudara-saudara, yang pilihannya berbeda. Nah kenapa kamu pilih yang seperti itu? Dan ini bisa menjadi konflik satu dengan yang lain. Saudara, di sini Rasul Paulus menekankan, hai kamu yang kuat, yang sudah punya pemahaman firman Tuhan, ngalahlah. Kita baca sama-sama. Roma 14 ayat 17, 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kita bisa melihat di sini bukan soal makanan dan minuman, kita bisa juga katakan bukan soal model berpakaian, bukan soal model tato, bukan soal model selera musik. Tetapi di sini adalah kita sungguh-sungguh mengerti kebenaran akan Injil. Kita sungguh-sungguh dipenuhi damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus yang sama. Itu maksudnya Paulus. Engkau tahu yang benar, tapi justru engkau harus memaklumi mereka. Sehingga di dalam 1 Korintus 9 ayat 22, Rasul Paulus berkata begini, bukan hanya dia minta orang yang kuat menanggung yang lemah, tetapi dirinya sendiri. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Ini sebelumnya Paulus berkata, bagi orang Yahudi, aku menjadi seorang Yahudi. Bagi orang Yunani, aku menjadi orang Yunani. Supaya apa? Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Jadi di sini saudara-saudara, Rasul Paulus punya bijaksana yang luar biasa. Dia seolah-olah menjadi seperti orang yang lemah itu. Supaya apa? Supaya Injil bisa disampaikan. Supaya orang tersebut akhirnya mau ngerti kebenaran firman Tuhan. Supaya orang tersebut akhirnya tidak alergi dengan kekristenan. Supaya orang tersebut akhirnya mau mendekat dan kemudian dia dapat pemahaman yang lebih utuh. Wah, ini luar biasa. Maklum. Tetapi untuk kepentingan Injil. Yang kedua, saudara-saudara, maksudnya apa? Yang kuat menanggung yang lemah. Angkat. Saudara, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika dikatakan kita yang kuat wajib menanggung lemah yang mereka yang tidak kuat. Artinya adalah kita angkat orang tersebut. Dan bahasa aslinya bastaso. Angkat, ya, diangkat. Nah maksudnya apa diangkat? Diangkat artinya bawa dia untuk mendekat kepada Kristus. Yang tadinya dia tidak punya pemahaman yang benar firman Tuhan, tapi kita angkat sehingga apa?
sehingga makin jelas, sehingga makin mengerti kebenaran firman Tuhan itu. Jadi saudara-saudara, ini menjadi PR kita, bagi kita yang mengukur diri adalah orang yang sudah memahami kebenaran firman Tuhan. Kita wajib untuk menanggung, artinya angkat mereka yang lemah. Bicarakan firman Tuhan, menjelaskan. Sehingga dia makin ngerti apa itu Injil, apa itu Kristus, apa itu Roh Kudus yang bisa mengubah hatinya itu. Sehingga di sini dia makin tahu dengan jelas dia adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, di sini kita lihat kisah tentang Saulus ketika dia bertobat. Saudara-saudara, kita tentu ingat bukan? Ketika Saulus dia bertobat melihat cahaya yang sangat terang, lalu kemudian Saulus diminta untuk datang ke rumah seseorang. Dan kemudian di sini kita melihat ya, ada seorang yang bernama Ananias itu diminta Tuhan untuk menolong Saulus. Kalau kita perhatikan saudara-saudara dalam ayat sebelumnya di ayat 13 atau 14, itu kira-kira si Ananias yang ngomong, ini Saulus jahatnya luar biasa. Ini jahatnya luar biasa, dia menganiaya banyak orang yang benar aja, kira-kira begitu. Tapi perintah firman Tuhan jelas, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan. Nah ini lihat, memberitakan di sini pakai kata bastaso, sama. Angkat apa? Angkat nama Tuhan. Sudah perhatikan di sini. Ketika firman Tuhan berkata, ayo alat kerajaanku akan dipakai untuk mengangkat namaku. Nah di sini pakai kata angkat kan? Berarti nama Tuhan diangkat. Tetapi di sini kita melihat ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang ia harus tanggung diangkat lagi oleh karena namaku. Berarti PR-nya Paulus nanti ke depan kita lihat bagaimana dia angkat nama Tuhan. Kemudian dia angkat akan bangsa-bangsa lain belum kenal Tuhan. Lalu bangsa lain itu mengenal Tuhan. Dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Dia bisa bertemu dengan Tuhan. Nah ini maksudnya kata angkat. Jadi Rasul Paulus angkat nama Tuhan, bukan diri ya. Tetapi kemudian dia juga angkat orang-orang yang lemah. Orang-orang yang belum kenal Tuhan, bangsa lain dan raja-raja itu. Kemudian dia angkat sehingga mereka berjumpa dengan Tuhan. Oh sudah luar biasa sekali pengertian ini saudara-saudara. Sehingga artinya apa? Artinya ketika Rasul Paulus menanggung atau mengangkat itu, dia membuat orang yang lemah itu berjumpa dengan Kristus, Raja semesta alam itu. Dan ini juga dilakukan oleh Ananias. Sebelum Paulus melakukan hal tersebut, seolah-olah Tuhan berkata, kamu lakukan terlebih dulu buat orang yang satu ini. Ananias, yang bener aja ini teroris loh. Serem banget. Suruh ke rumahku gitu. Waduh, bagaimana? Tenang, ke depan dia melakukan hal ini. Tetapi sekarang kamu lakukan terlebih dulu buat orang yang satu ini. Kalau nanti dia marah-marah gimana? Maklum, baru bertobat. Kalau dia nanti tiba-tiba nangis-nangis gimana? Ya peluk aja lah, peluklah gitu ya. Dan nanti Ananias doakan tumpang tangan. Sudah ingat kisahnya? Doakan si Saulus itu. Dia doakan sambil tumpang tangan. Ananias tidak pernah menyangka apa yang akan terjadi beberapa hari kemudian. Orang yang lemah, Saulus itu berubah menjadi orang yang kuat. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Di sini saudara-saudara ada kerinduan. Ada hati dari Ananias, itu cukup. Ada hati untuk mengangkat Saulus. Ada hati untuk mendoakan. Ada hati kalau perlu menjelaskan firman Tuhan kalau
Saulus itu belum mengerti sepenuhnya. Dan di sini saudara-saudara Tuhan pakai Ananias untuk bisa memunculkan Saulus. Kita tentu ingat kisah ini bukan? Di dalam Markus pasal yang kedua, 4 sahabat. 4 sahabat yang membawa sahabatnya yang lemah. Jalan aja gak bisa. Dan inilah persahabatan yang benar. Dia bukan sekedar membawa sahabatnya itu untuk menghibur dia. Tetapi 4 sahabat ini membawa sahabatnya untuk kenal Yesus. Di situ Yesus berkata, dosamu diampuni. Oh, sangat luar biasa sekali saudara, inilah persahabatan yang indah. Yang kuat menanggung yang lemah. Sehingga apa? Sehingga ketika orang yang kuat membawa orang yang lemah, itu membawa semakin dekat kepada Injil Kristus. Disitulah terjadi multiplikasi murid Kristus, saudara-saudara. Bagaimana kita melihat sahabat sejati, bukanlah mereka yang satu hobi, kesukaan dengan kita. Dan tetapi mereka membawa untuk saling mengenal, saling mengasihi, dan menikmati keindahan Kristus. Dan seringkali ini terjadi di dalam sebuah pertumbuhan yang luar biasa. Ketika persahabatan itu menjadikan kita semakin dekat dengan Kristus, Tuhan akan memunculkan ada orang-orang yang masih belum punya pemahaman yang benar. Lalu di situ ada orang-orang yang kuat, yang menjelaskan akan kebenaran firman Tuhan. Dan di situ lagi saudara, orang yang lemah itu akan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Dan disitulah saudara-saudara, komunitas akan makin bertumbuh. Persahabatan akan terus-menerus berjalan saudara-saudara. Artinya apa? Artinya kita bisa melihat bagaimana Tuhan sahabat yang sejati itu betul-betul membangkitkan adanya orang-orang yang bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Orang-orang yang lemah menjadi orang kuat. Orang yang kuat kemudian dia turun kembali untuk mengasihi orang yang lemah, menerima kembali. Terus kemudian dia angkat orang yang lemah itu untuk sungguh-sungguh bertumbuh. Orang yang lemah kemudian akan menjadi orang yang kuat. Orang yang kuat kemudian Tuhan kasih lagi orang yang lemah untuk dibina, untuk bersekutu bersama, untuk dimuridkan. Lalu kemudian orang yang lemah itu kemudian bertumbuh. So inilah yang dimaksudkan dengan multiplikasi murid Kristus. Sehingga saudara-saudara ketika orang yang kuat itu membawa orang yang lemah, maka murid Kristus akan semakin banyak, semakin berlimpah. Tetapi kalau tidak, yang terjadi adalah pemberhalaan komunitas atau persahabatan. Orang yang kuat hanya maklum dengan orang yang lemah. Dan orang yang lemah, dia merasa terus dirinya lemah. Orang yang lemah, dia tidak ada punya niat untuk bertumbuh. Orang yang lemah, dia nyaman dengan kelemahannya. Dan orang yang kuat juga senang karena yang lemah bergantung dengan yang kuat. Saudara ingat, Rasul Paulus tidak membuat orang-orang bergantung kepadanya. Dia angkat nama Tuhan terlebih dulu. Lalu dia angkat orang yang lemah untuk bergantung sama Tuhan. Bukan bergantung pada dirinya. Di sini saudara-saudara kita melihat bagaimana Rasul Paulus dengan luar biasa. Dia bisa menjembatani bagaimana konflik yang terjadi. Dan saudara-saudara, kenapa Rasul Paulus melakukan hal seperti ini? Karena Kristus terlebih dulu melakukannya. Saudara, bukankah dia adalah raja segala raja? Kristus adalah pemilik segala alam semesta yang ada di dunia ini, bukan? Dan kemudian dia rela menjadi bayi yang lemah. Inilah kasih. Yang kuat menahan diri. Dia punya kebebasan
untuk bisa menyatakan kekuasaannya. Tetapi justru saudara-saudara, ia rela menjadi bayi yang lemah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia ingin menanggung segala kelemahan kita. Dia tahu bahwa manusia yang diciptakan itu ada orang-orang yang lemah. Dan dia mau merasakannya kelemahan-kelemahan kita itu. Dan sampai dia mati di atas kayu salib, saudara-saudara. Itulah bukti bagaimana kasih yang sejati adalah kasih yang membatasi dirinya sendiri. Kasih yang sejati adalah pengendalian diri. Kasih yang sejati adalah kita menahan apa yang kita ingin, kita mau, tetapi ditahan demi orang yang kita kasih. Disitulah Kristus menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tetapi dia tidak hanya maklum, manusia diciptakan lemah, dia berdosa. Tetapi Kristus mengangkat murid-muridnya. Dia mempersiapkan murid-muridnya. Diajar kepada firman Tuhan. Sehingga murid-murid itu bertumbuh. Ditegur murid-muridnya. Dan diingatkan terus dengan kasih. Dan bahkan murid-muridnya menyangkal dia, meninggalkan dia. Tetap setelah dia bangkit, dia jumpa dengan murid-muridnya. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Aku lemah Tuhan, mungkin Rasul Petrus berkata seperti itu. Kamu bisa melakukannya. Karena aku yang memampukan kamu. Aku orang lemah Tuhan. Tidak, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali. Yesus berkata kepada Petrus. Dan hari ini, Yesus yang sama juga berkata kepada kita. Apakah kita berani untuk menjawab panggilan Yesus? Kita yang sudah punya pemahaman yang lebih utuh. Yuk sama-sama untuk melayani Tuhan lebih sungguh. Timothy Keller dia berkata begini. Tuhan memandang kita sebagaimana adanya. Mengasihi kita apa adanya. Dan menerima kita apa adanya juga. Akan tetapi oleh anugerahnya ia tidak membiarkan kita apa adanya. Tuhan mau kita bangkit. Dalam kelemahan, ada kuasa Tuhan yang memampukan kita. Sehingga kita bertumbuh, kita bisa menanggung orang yang lemah. Dan kita yang lemah, ayo bertumbuh. Untuk kita boleh sungguh-sungguh. Menjadi suatu hari kelak, kita bisa menanggung orang yang lemah. Beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, di sekolah anak saya mengadakan acara Parents Day, Imlek Day, Valentine Day, kira-kira begitu ya. Nah, anak-anak kemudian menyanyikan lagu Mandarin, lalu kemudian mereka menghampiri orang tuanya, lalu mereka mengatakan, "Wo, ini papi mami." Ya, waduh kita peluk ya anak yang kita sayang ini. Lalu kemudian saudara-saudara, para orang tua diberikan kertas bergambar hati untuk menuliskan doa kepada anaknya masing-masing, lalu ditempel di bagian belakang tuh, ya ada hati-hati tersebut. Itu isinya doa. Ya sayang, saya nggak foto doa yang kami tulis itu. Lalu kemudian saya menuliskan doa sambil berpikir dan juga berdoa, kira-kira doa apa yang kami mau tulis buat anak kami ini. Doanya udah banyak begitu ya. Doa berguna bagi nusa dan bangsa, menjadi anak yang baik, itu kayaknya udah banyak pasaran ya. Nah saudara, kemudian kami ingat doa waktu anak kami dibaptis, dan kami ulang lagi doanya. Papi mami berdoa agar Jayden mengasihi Tuhan lebih dari mengasihi papi dan mami.
Si Jaden masih, gimana sih maksudnya gitu ya. Maksudnya bagaimana sih? Iya, kamu pasti sayang sama papi mami, tapi sama Tuhan enggak. Sayang juga, harus lebih. Mungkin saat itu masih belum ngerti saudara-saudara ya. Tapi nanti kelak ketika dewasa dia akan ngerti. Maksudnya apa? Maksudnya adalah papi mami tidak tentu bisa terus bersama-sama dengan kamu. Tapi ada Tuhan yang akan terus bersama-sama menyertai sampai hari depannya. Suatu hari orang tua akan melepas. Anak akan terus bergantung sama Tuhan, bukan orang tua. Saya merindukan kita yang kuat sudah mulai berdoa. Supaya apa? Supaya mereka yang lemah bergantung sama Tuhan. Lalu tugas kita adalah angkat dia. Bawa semakin kenal. Ajak PA, ajak pelayanan, ajak hal-hal yang ada di gereja. Jangan dibiarin, jangan didiemin saudara-saudara. Ajak terus sampai apa? Mereka menjadi orang yang kuat. Amin. Kemudian nanti ada lagi orang yang baru lagi datang. Ayo ajak lagi. Dan mereka itulah yang sudah bertumbuh yang ngajak. Yang lain boleh mengembangkan pelayanan yang bidang yang lainnya. Dan saya mendoakan gereja Petra Indonesia boleh makin bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa.